Oke, kali ini aku coba jelasin tentang patofisiologi dari TB, infeksi TB. Pertama dia akan dibagi menjadi TB pulmonan, kemudian juga ada extrapulmonary TB infection. Tapi intinya dia masuk ke pulmo dulu, baru menyebar ke limfatik ataupun ke secara hematogen. Oke, next. Oleh sama masuk melalui inhalasi droplet, airborne disease, ke upper respiratory tract. Dan di sini ada proses eliminasi. Ketika dia berhasil tereliminasi oleh uh, mechanical barrier seperti mukus, kemudian silia, mukosilari progres tadi akan menyebabkan proses eliminasi ini. Jika berhasil tereliminasi, maka dia tidak akan menyebar masuk ke dalam. Nah, apabila dia lolos dari proses eliminasi ini, dia bisa masuk ke paru. Terjadi aktivasi makrofag alveolar sebagai respon tubuh imunitas, yaitu yang innate immunity. Nah, makrofag ini coba fagositosis, tetapi CTB punya mekanisme tertentu yang dapat menyebabkan dia tidak difagosit dengan sempurna, sehingga dia tetap aktif dan bermultiplikasi pada makrofag. Nah, makrofag ini juga berperan sebagai APC, antigen presenting cell. Dia akan mempresentasikan dia ke CD4 sel untuk menginisiasi proses adaptive immunity. Nah, setelah dia mempresentasikan ke CD4 sel, dia ini akan menyebabkan rilis sitokin yang dapat menyebabkan pengubahan CD4 sel ini menjadi T helper 1 dan T helper 2 yang lebih berperan aktif, yaitu T helper 1. Dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan satu T helper 1 yang CD4. Nah, T helper 1 yang CD4 ini akan menghasilkan interferon gamma dan interleukin 2. Nah, kedua sitokin ini berperan penting dalam patogenesisnya. Karena interferon yang gamma itu menyebabkan aktivasi makrofag. Jadi makrofag banyak yang aktif datang mengelilingi dari makrofag yang sudah terinfeksi tadi. Kemudian interleukin 2 dia dapat berperan untuk multiplikasi dari T-sel. Jadi banyak T-sel yang bermultiplikasi kemudian mengelilingi juga pada outer layer dari granuloma. Nah, hal ini memicu respon inflamasi dan lain-lain, sehingga disebut dengan delayed type hypersensitivity atau tipe 4 hypersensitivitas. Nah, dia tuh gimana sih hypersensitivitas autodestruction yang dia muncul setelah infeksinya itu beberapa hari sampai mungkin beberapa minggu sampai bulan juga baru muncul respon ini. Nah, akibatnya akan terbentuk granuloma atau gonfokus. Lah, apabila imunitas jelek, dia bisa progresif menjadi primary TB. Tapi pada banyak kasus itu lebih sering terjadi TB laten. Terjadi pembentukan solid granuloma. Jadi sel-sel imun dapat menyebabkan apa? Non-aktivasi atau inaktivasi dari TB. TB-nya itu menjadi dorman, laten, kita anggap saja sebagai tidur. Nah, hal ini pada suatu ketika setelah beberapa tahun atau beberapa bulan atau mungkin ketika sudah agak tua, itu bisa memicu reinfeksi atau reaktivasi secondary TB atau secondary infection TB. Dari fase laten ini kembali ke fase progresif atau aktif kembali. Itu bisa disebabkan oleh pasien-pasien yang memiliki imunokompromis, dia meminum seperti kortikosteroid, kemudian dia memiliki HIV/AIDS, kemudian dia imunitasnya emang sedang buruk karena kecapean dan lain-lain, atau kemudian pekerjaannya sedang berat sehingga dapat memicu penurunan imunitas seperti itu. Oke, next. Granuloma yang sudah aktif progresif tadi, dia itu kan terbentuk dari chronic inflammation. Dia menghasilkan banyak efek. Pertama, respon inflamasi. Ada respon inflamasi yang sistemik, sehingga dia dapat menyebabkan demam. Patogenesnya sama seperti tadi. Dia mengeluarkan interleukin 1, 6, dan alfa, interferon. Kemudian dia akan stimulasi dari endotelium hipotalamus, kemudian menyebabkan pengubahan dari membran sel menjadi asam arachidonat. Kemudian akan terjadi stimulasi dari COX-2. COX-2 akan menghasilkan prostaglandin E2 sehingga terjadi perubahan termostat. Di situ ada proses termogenesis, vasokonstriksi pembuluh darah general. Kemudian juga terjadi proses hormonal sehingga terjadi peningkatan metabolisme yang menghasilkan panas sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Oke, sehingga terjadi demam. Nah, demam ini ketika malam hari tubuh itu memiliki irama sirkadian yang dia tuh
akan menyebabkan penurunan set point secara paksa. Nah, penurunan set point ini dapat menyebabkan rilis panas. Dengan cara apa tubuh merilis panas? Bisa dengan cara berkeringat. Nah, stimulasi berkeringat ini dapat menyebabkan penurunan panas. Selain itu, metabolisme dari MTB, Mycobacterium tuberculosis, itu pada malam hari. Nah, metabolisme menghasilkan kalor. Nah, kalor tadi juga dikeluarkan oleh tubuh melalui berkeringat. Jadi, ada keringat pada malam hari. Kemudian, dia juga ada respon inflamasi yang lokal. Menggunakan bradikinin, terjadi stimulasi dari chemoreseptor pada vagal C fiber. Lebih tepatnya itu bronchopulmonary vagal C fiber. Dia akan menyebabkan inisiasi dari refleks batuk, dia terjadi batuk. Kemudian stimulasi dari sel goblet sama seperti tadi, produksi mukus meningkat, kemudian sekresi mukus meningkat, stimulasi RAR, ada refleks batuk, terjadi hemoptosis, kemudian erosi arteri bronkial dan kapiler-kapiler di situ, sehingga ada penipisan dari dinding arteri sehingga mudah ruptur. Efeknya apa? Ketika ini menyebabkan hemoptosis atau batuk berdarah. Ini bisa memicu anemia apabila terjadinya itu secara progresif atau banyak. Kemudian dia juga bisa menyebabkan sekresi interleukin 6. Nah, interleukin 6 itu disekresi oleh ini TH2 CD4 tadi. Dia akan menyebabkan apa? Leptinnya itu meningkat lah. Leptin ini bekerja untuk menghambat nafsu makan. Pada orang-orang obesitas, leptin ini harusnya tinggi. Nah, nafsu makan yang turun menyebabkan intake makanan turun, sehingga berat badan turun. Nah, metabolisme tubuh tetap mungkin malah meningkat karena infeksi ini, tetapi intake makanannya atau sumbernya turun sehingga terjadi penurunan berat badan. Kemudian intake makanan tadi pasti berpengaruh terhadap nutrisi Fe yang masuk ke tubuh, sehingga bisa menyebabkan anemia defisiensi besi karena penurunan dari besi yang masuk. Kemudian dia juga akan mengeluarkan TNF alpha interleukin 6 sehingga stimulasi liver bla 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 sampai LED meningkat. Ini kurang penting sebenarnya, karena yang penting dari patogenesis itu proses terjadinya penyakit. Untuk marker-marker seperti ini hanya esensi saja, sama penjelasannya seperti yang ada di CM. Kemudian respon inflamasi tadi menghasilkan eksudat cairan. Efeknya apa? Alveolusnya terisi cairan. Nah, cairan di alveolus ini ketika inspirasi, udara itu coba untuk menembus cairan sehingga menimbulkan getaran pada cairan, terdengar sebagai ronki inspiratoir ketika inspirasi. Oke, next. Nah, granuloma yang tadi, yang progresif tadi, karena imunnya turun tadi, bisa menyebabkan rilis dari Mycobacterium tuberculosis tadi. Nah, dia itu bisa menyebar secara limfogen tadi, membentuk gon kompleks. Nah, itu bisa menyebar dari cervical nodes, pulmonary lymph nodes yang ada di paru, menyebar ke cervical lymph nodes menjadi lymphadenitis TB, atau menyebar secara hematogen untuk membentuk contohnya itu spondilitis TB dan lain-lain. Nah, ini tuh TB ekstra pulmonal. Jadi TB itu asalnya itu masuk ke paru-paru dulu, baru bisa menyebar ke ekstrapulmonar. Next. Kemudian dia juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Ya pasti karena proses ini yang kronik tadi, dia bisa menyebabkan